Tauhid itu baru belajar tauhid. Yang jadikan kita kemari siapa, Jar? Allah. Ini sama-sama kita pakai. Saya nggak melihat kalian jangan melihat saya. Yang menjadikan. Jangan lihat suatu, tapi yang menjadikan suatu. Sekalian untuk menjadi ukuran sampai di mana ilmu awal gitu ya. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan namanya ilmu ini ilmu tauhid dan ilmu sifat dan ilmu aqaid dan ilmu usuluddin dan ilmu kalam. Maka sekaliannya itu nama ilmu ini. Nah, kalau belajar apa kalian? Belajar ilmu tauhid. Nah, inilah dia. Belajar apa? Ilmu kalam, ilmu sifat. Inilah dia semua ini ya. Ilmu sifat ini apa? Sifat Allah Ta'ala. Maka dikata ilmu tauhid. Masuk ke kategori ilmu tauhid. Nah, ilmu sifat nanti. Ilmu sifat artinya mempelajari sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, gitu ya. Mungkin ya. Gitulah ya. Jadi banyak namanya gitu. Maka sebab dinamakan ilmu kalam karena kebanyakan bicaranya itu pada kalam. Adakah ya qadim atau hadis atau baharu ya. Dan beberapa dipitnah segala manusia suruh mengatakan Quran itu makhluk. Nah, Quran itu makhluk gitu. Seperti diriwayatkan daripada Ahmad bin Nadari Hazai, salah seorang ulama ahli hadis ahli ijtihad, disuruh akan dia oleh Wa'ik kepada berkata dengan huruful Quran. Wa'ik ini raja ya, bilang bahwa Quran itu makhluk gitu, katakan. Maka enggan ya, nggak mau dia. Maka dikeratkanlah lehernya, penggal, begitu ya. Dan digantungkanlah kepalanya pada Baghdad. Di Baghdad saya digantung kepalanya. Dan disuruh orang tunggu, suruh orang jaga kepala itu pakai tombak, ujung tombak itu di barat sana ya. Dan memalingkanlah mukanya daripada kiblat. Maka menghabarkan yang menunggu itu kepada Wa'ik, kepada raja ya, bahwa ia melihat pada malam berpaling ya sendirinya kepala tadi, berpaling kepala itu sendirinya kepada ke kiblat dengan mukanya membacakan surat Yasin, membaca kepala tadi ya, baca surat Yasin ya, yang nunggu ngasih tahu Mas Raja dengan lidah yang fasih. Dan pada satu riwayat membaca ia alam ashabin nas antabarak baku yaqulu amana wahum la yaftanun. Dan gaya ilmu ini artinya kelebihan membezakan antara beberapa akaid yang sahihnya dengan yang fasadnya, yang batalnya ya. Yakni diketahuilah akan yang sahih dengan yang binasanya. Karena hukumnya ilmu ini wajiblah aini. Itu sebabnya wajib aini, wajib fardu ain lah kita pelajarinya ya, atas tiap-tiap orang yang mukallaf. Jadi bukan main-main ini. Ini belajar ini fardu ain. Fardu ain tapi tidak bisa tahu kalau nggak berdosa kita ya. Dan ialah oleh awal ilmu yang ditanyakan daripadanya akan manusia di dalam kuburnya. Kan itu ditanya nanti marah buka ya. Dan adalah Rasulullah SAW bersabda, iya, ta'lamu hujatu fa'annakum mas'ulun. Belajar kamu akan hujah kamu, kata Nabi. Maka bahwasanya kamu ditanyakan kamu sekali pada hari kiamat. Nanti bakal ditanya semuanya. Dan maksudnya yaitu beberapa masalahnya yang sabit pada ilmu usuluddin. Keimanan ditanya ya. Dan dengan burhan, dengan keterangan. Seperti kita sebutkanlah baharu zauhar dan arat sifat baharu, dan menyebutkan Tuhan yang menjadikan alam dan baginya beberapa sifat
dan dengan beberapa dalil yang sam'iyah, yakni dalil daripada hadis, seperti kita yang mendengar beberapa dalil yang terdengar, yakni diambil daripada hadis yang kita dengar dari hadis sam'iyah yang kita ambil dari sana ya, hadis seperti kita sabitkan dikembalikannya tubuh yang sudah hancur dan surga dan neraka. Ini kalau nggak belajar ilmu tauhid payah kita ini. Maka perlu belajar ilmu tauhid fardu ain. Macam mana nanti Allah Ta'ala menyatukan tubuh yang sudah hancur? Nanti kan dikembalikan kembali jasad itu katanya. Dan terpikir kita di hati kita masing-masing ya. Jadi seperti siapa Ujair, itulah dia. Ada di hati seperti itu. Macam mana Allah Ta'ala mengembalikan tubuh yang sudah hancur? Apalagi tubuh kita mati di laut, tenggelam di laut. Yang makan bukan ikan paus, ikan hiu, ikan teri. Berapa banyak ikan teri makannya itu? Habis. Macam mana pula Allah Ta'ala mengembalikannya itu? Nah, itu datanglah mengganggu keimanan seorang itu. Macam mana caranya? Jadi sama Ujair begitu, berpikir dia. Tertidur dia. Dia bawa keledai, ditambar ke pohon kayu yang segini batangnya. Tertidur dia situ. Udah. Berapa lama? 100 tahun dia tidur. Begitu terbangun, keledai itu udah mati, udah jadi abu. Pohonnya udah besar kali, udah yang tadi sini ngikat keledai tadi. Ya. Nah, pergi ke kampung, ke rumah dia. Orang dia daerah dia tuh, pergi ke kampung tuh, nyari orang tua. Nggak ada lagi keluarga yang udah mati semua. Sampai adalah nenek-nenek tua. Nek, siapa orang sini yang mesti tinggal? Aku lah sini, orang tua sini. Nenek kenal sama, dibilangnya ayahnya. Ujair, kenal aku tuh. Bisa kadang, coba perhatikan aku siapa. Lama tengok nenek, Ujair kau ya katanya gitu. Dia nggak berubah mukanya, macam mana dulu juga. Nenek tadi udah parah loh, udah 100 tahun lebih umurnya. Nah udah gitu kan. Kuasa Allah Ta'ala menjadi ini. Udah balik dari si keledai tadi, udah hidup balik, bersatu balik. Hidup balik keledai tadi. Barulah dia subhanallah, masih insya Allah membalikkan itu ya. Kuasa Allah Ta'ala itu, kuasa. Jadi dalilnya apa sama dia? Nah itulah pun yang kita bertanya. Arti ilmu, tahu, kuncinya tanya. Macam mana Allah Ta'ala mengembalikan manusia yang sudah hancur, yang dimakan ikan teri tadi? Berapa banyak ikan teri itu ngabisin itu? 10 ekor? Padahal jawabannya mudah kali, tapi mesti ngaji. Macam mana Allah Ta'ala mengembalikan tubuh-tubuh yang hancurnya? Kau ini macam mana itu bahasa kita? Bikin aja pun pandai, kau dan pula yang tinggal menyatukan saja. Kita kan bukan orang bengkel sebenarnya kan, tapi kalau dikirim dari Jerman sana kereta dalam satu kota, satukan, bisa nggak kita menyatukannya? Karena pedoman ya. Bukan teknisi, kita bukan montir padahal, ya, dam. Atau mobil sekali, bukan montir mobil, tapi dalam kota-kota semuanya. Petunjuknya ada buku petunjuknya kan. Ini kau pasang dulu ini, apalagi sekarang ada mbah yang ngatur kita ya. Itu adalah apalah bahaya yang sedangkan menjadikan dia kuasa, kau dan pula tinggal nyatukan. Paham kalian ini? Paham nggak ini? Itu dari paling mudah aja, keimanan. Jadi nggak usah yang payah-payah. Begitulah kita katakan kepada anak-anak kita, ini sekarang, jangan nanti, sekarang tanamkan tauhid ini. Makin lama makin rusak kali kita udah ini ya. Tadi sepanjang jalan kami nengok sama siswa itu, orang Islam yang berebut beli mercon, karena nggak ngaji lah itu ya. Beli bunga api. Api kan ada kerumunan apa yang beli itu? Udahlah ngabisin duit, haram hukumnya merayakan itu pula. Kalau merayakan itu berarti sama kita mengakui adanya. Lucu kalau orang Islam tadi belajar Islam. Islam ini semakin kita pelajari semakin kuatlah keimanan kita. Tapi mau ngaji supaya bisa menangkis semua yang sobat-sobat ini. Enggak macam mana? Gitu ya. Gimana Tuhan itu sekarang? Apa kerja Tuhan sekarang? Itu petahap dari dulu itu. Dari zaman Nabi Musa, sebelum Nabi Musa pun. Kalau nggak dapat ilmunya kita jawabin ya. Mesti ngaji lah dulu baru dapat jawabannya. Enak aja pada jawabannya. Bukan yang payah. Kalau orang nggak belajar, payah kan? Kau kan ngaji-ngaji nih kan, Eran. Aku mau nanya, ke Tuhan tuh mana? Di mana dia? Tiba-tiba datang pertanyaan seperti itu. Macam mana kau jawabnya?
Kan? Tuhan tuh ada kan? Ya di mana dia? Sesuatu yang ada Tuhan ada. Kalau tapi nggak bertempat, macam mana caranya? Nggak bertempat, macam mana coba? Aku nggak paham kan? Kalau orang Kristen enak kita jawabnya. Orang Islam bertanya, kan nggak belajar ya berarti dia. Udah tuh dia tidak berpermulaan, tidak berkesudahan. Macam mana memahamkan ini? Pening kepalaku katanya. Dia nanya sama mana yang lebih pening lagi? Yang bertanya apa yang ditanya? Ajar. Yang ketiga, apa kejatuhan sekarang katanya? Nah. Kalau udah ngaji ini, ya, kalian dengar tuh, jawabnya mudah kali padahal, sangat mudah. Tapi mau ngaji. Tuhan tuh ada, udah ke mana dia? Kau dalilnya di badan kau sendiri. Roh tuh ada apa enggak? Nyawa tuh ada apa enggak? Ada kan? Di mana dia? Tunjukkan sama aku. Itu jawaban kita. Di mana roh kita, nyawa kita itu? Di tangan, di kaki, di mana? Ada orang putus tangannya, enggak matinya ya kan? Kaki. Oh di jantung, ada orang cakok jantung. Di mana Tuhan tuh? Kalau roh pun kau nggak tahu di mana tempatnya, konon pula yang menjadikan roh. Udah ngerti kau kan? Yang ngerti laku, tapi yang apa pertanyaan yang lainnya? Tapi kalau ku jawab tumbuk kau nanti nih ya bilang ya. Masih ada bayar macam gitu ya. Nah, nggak ada permulaan, nggak ada kesudahannya. Dalil pun di badan kau juga. Ini tunjukkan tangannya. Mana permulaannya kelengking? Nggak ada. Mana akhirnya nih? Nggak ada. Udah. Apa kerja Tuhan sekarang? Kerja Tuhan ini sekarang kita lihat mensehatkan yang sakit, mensakitkan yang sehat, berpasangan terus semua itu ya, bergantian senantiasa. Semuanya apa yang ada ini, itulah kerja Tuhan. Selesailah hujah. Tak ada lagi mau tanya, mau nanya apa lagi John? Tapi itu pun kalau nggak ngaji nggak dapat jawabannya. Udah ini tak paham tak tidak syair ini. Awas kau ya, kau udah pakai serban kau, jangan nggak jawab, nggak bisa jawab kau. Kalau nggak bisa jawab kau, aduh, cabut. Hah? Enggak, makanya saya tanya ini. Kalau kalian udah tahu saya alim-alim ya, kalian dia ini ya. Untuk apa kita kaji ini? Baru kesimpulan kaji ini. Untuk kita enak menjalankan kehidupan ini, itu loh apanya kunci. Jadi kita orang yang nggak ngaji apa macam-macam tuh. Di mana Tuhan tuh? Ya di mana-mana lah. Kau macam mana kau kata? Ya di mana-mana tuh. Di mana-mana suka tuh. Nah, kan nggak jawab tuh kan? Kau pun tak apa-apa kau tanya deh. Kau udah tahu jawabannya santai. Jangan kau nggak jawab kau. Nanti kau tanya murid kau, itu mesti kau dudukkan langsung. Duduk langsung. Ini kenapa kita ada gelisah, resah, nggak duduk aja tauhidnya. Itu boleh dipelajari. Ini ilmu tauhid itu, inilah ilmu kalam, inilah ilmu apa? Sifat, ilmu akaid. Sehingga satu aja pun kita pegang kuat, cukup modal kita menjalankan kehidupan dunia akhirat ini. Cukup. Yang mana pun jadi. Kodratnya kah, iradatnya, atau basar, atau kalam, yang mana pun jadi. Semuanya mesti tahu kita ini, perdoaan mengetahuinya ya. Tapi satu aja pun dipegang, udah cukup. Karena udah cukup, kita nggak pernah merasa sendiri kok. Dimanapun itu jadinya kan. Kita nggak pernah merasa sendiri. Ada orang kedua, siapa? Allah Ta'ala. Kita nggak pernah merasa takut nggak ada duit. Kenapa? Karena Allah Ta'ala maha kaya. Iya, tapi nggak ada juga sama. Itu jawaban setan. Mana dia? Mau untuk apa korbannya? Sikit udah telah nggak rugi kok. Siap ngaji ini nanti nunggu di situ orang. Satu orang 1 miliar. Nggak usah tanggung-tanggung lah kasih. Nah cobalah. Nanti 1 orang 1 miliar nih share kasih ya. Hukum takdir dulu. Terpaksa share juga saya tanya. Mau kau apa uang 1 miliar itu? Hah?
Buat pondok untuk apa? Gua gak pati pijat dulu. Kok melenceng yang kemana? Pijat bukan. Dia kan tukang pijat, lucu. Dia kan tukang rusuk maksudnya. Kau jangan sagak buruk, sagak baik aja kenapa? Pasti pijat. Kau pati pijat nih, kau bayangkan pati pijat yang kurang ajar itu. Itu ya. Hasan. Dia buat pondok Ustaz, pesantren tadi. Pijat bukan. Dia buat pondok pesantren, ya. Wah, itu melihat Hasan. Antum? Bingung. Lu ada Kasih orang kan? Hah? Kasih orang kan? Uang di situ kan? Usul target dikasih orang di situ kan? Ah. Saya kasih kan balik sini mau jemaah nih. Semuanya. Cuma dikasih kok. Ya boleh kasih lagi. Tapi lagi teman-teman. Kalau dikasih orang kan? Saya kasihkan lagi. Orang semua udah dikasih semua, saya pun dikasih. Saya kasih juga. Nah, ambil lagi orang. Saya kasih semua betul. Udah. Percaya kalian cakap dia nih. Ah, mana? Orang bukti nyata kok. Kalau ilmu ini nyata dia pasti dia. Nah, macam mana Jar? Nah, lu aja nggak percaya tuh. Kurang macam mana kau dekat teman? Wow, saudara kandung kau nih, Zulkarnain. Percaya kau dikasih itu? Nah, enggak. Batal keterangan. Apa Ustaz? Saya kan yang rugi kalau nggak percaya. La ilaha illallah. Percaya orang ini pun saya nggak untung. Kalau nggak percaya pun saya nggak rugi. Nah, paten dan ya. Udah pane. Nggak saya pakai Soalnya kalau dipercaya. hukum takdir ini perlu sama kita. Hukum takdir untuk mengetahui sampai di mana pendirian kita itu. Jadi apa yang kau bikin tuh nggak cocok semuanya, San. Batal keterangan kau tuh. Iya. Kecuali nggak cocok lah. Ada yang cocok ini nggak? Zulkarnain pun bilang nggak percaya deh kata. Hukum takdir. Nggak percaya terserah dia. Memang terserah dia. Tapi hukum takdir namanya tuh. Macam kata apa? Gimnastiar. Dalam ceramahnya itu dia bilang sama jemaahnya itu nanti kalian ini pulang masing-masing dikasih 100 juta. 100 juta. Saya nggak dikasih, katanya. Cuma saya mau minta pada jemaah kasih saya 2,5%. Macam mana? Diam. Kan uang tiba-tiba tuh kan kasih 100 juta atau orang. Nah saya minta 2,5%. Diam. Macam mana lah? Gitu. Ini menentukan hukum takdir aja pun kalian udah pelit. Kalau orang ulama bisa pendapat gitu. Atau kasih kan gitu kan? Kalau kasih coba-coba aja kok. Datang Syasan so kasih lagi sama kita ya. Nggak ada yang percaya San. Nggak apa-apa lah, saya bela lah kau sini, saya sendiri ya. Udah, saya percayalah San lah. Marah orang sama saya. Kalau dikasih, kita kasih aja. Kalau punya nggak kasih. Berarti kau belum ngerti hukum takdir. Hukum takdir itu kita untuk menetapkan sesuatu, hukum takdir. Nah gitu, itu hukum takdir. Allah menjadikan kita udah masuk ke kaji lah ya. Karena kalau hukum takdir nggak ngerti ya, kaji. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ta'ala. Tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku. Mengabdi itu apa? Ibadah kepadaku. Nah, coba pakai hukum takdir. Dijadikan manusia ini untuk ibadah, bukan untuk mana-mana. Entah apa kerjanya kan, jual batok, dia itu aja kerjanya, nggak masjid pun nggak. Tahu salah Allah Ta'ala yang menjadikan dia. Kita yang gimana? Nggak mau tahu dia jual batok aja dari pagi cari batok, jual batok. Sholat enggak apapun enggak lah. Para Allah bilang tidak kujadikan jin dan manusia selain untuk mengabdi kepadaku ibadah. Kita tengok orang yang kelakuannya kayak gitu. Apalagi nyabu udah lah ya. Coba rasanya kita ngelihatnya itu. Ini hukum takdir. Belum luas lagi ya. Kalau takdirkan kita polisi Allah Ta'ala, kita biarkan aja itu apa kita Tangkap ya. Kan nggak dibiar itu kan. Jadi berarti kita ngaji ini pahami betul-betul ini ilmu yang dituntut untuk diamalkan, bukan biar gitu aja kok. Kalau padang takdir namanya. Nggak ngerti juga hukum takdir, aku jadi dia, dia jadi aku. Itu rumus-rumus semua itu menjalankan kehidupan ini. Kalau ngerti alhamdulillah, kalau nggak ngerti tanyalah. Tanya pun nggak mau, tahankanlah. Kan gitu jadinya.
Sudah, Soy? Seperti kita sebutkan dikembalikan tubuh yang sudah hancur dan surga dan neraka dan sabadatnya, yakni tempat keluarnya itu daripada Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana keterangan dari Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan faedahnya terjumpalah bahagia di dalam negeri dunia dan akhirat, masuk ke dalam surga. Nah, itu ya. Dapatlah bahagia kita di dalam negeri dunia dan akhirat, masuk ke dalam surga, kekal selama-lamanya, dan melihat akan wajah Tuhan yang tiada sepertinya. Suatu ya. Dan nisbahnya ilmu ini ilmu agama. Inilah kesudahan mubadi yang ke-10. Syarat belajar ilmu tauhid ya, mubadi yang 10 sudah kita lihat kaji ya, ya. Yang lalu tuh. Mubadi yang 10 perkara yang segianya diperlajar dahulu daripada mengerjakan suatu. Belajarlah dulu dengan ilmu ya. Nah. Sahdan adalah maksud yang terlebih besar daripada ilmu ini, yaitu mengenal akan Tuhan Rabbul Arbab. Maka mengenal akan dia itu fardu yang lazim, tak bisa tidak bagi yang akil baligh. Maka hendaklah diketahuinya dengan i'tikad yang jazam. Diketahui dengan i'tikad yang jazam, yang mufakat pada sawab. Maka tiada hasil i'tikad itu melainkan mengikut bagi Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengikut bagi keduanya itu mengangkatkan hijab, ya, membukakanlah hijab nanti ya. Jika kita belajar terbukalah hijab, sa' dan zon dan waham. Maka didapatnya ilmu yang putus, yang yakin. Dapatnya ilmu yang yakin tuh. Dari sinilah belajar semua, sehingga dapat ilmu yang yakin. Kalau sudah dapat ilmu yang yakin, maka tadi enak aja hidupnya dia. Dia nggak pernah merasa sendiri, dia nggak pernah merasa kekurangan, karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha Kaya, Maha Kuasa semuanya. Tenang aja dah. Oh, kita udah nyata, udah disampaikan juga berulang-ulang. Mudah-mudahan Pak malam ini paham lah ya. Udah berulang-ulang. Membuktikan bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha mengetahui semuanya itu. Kalau yang kita rasakan nikmat Allah Ta'ala ini kan nggak bisa kita hitung banyaknya. Ya betul ya kan? Nggak bisa kita hitung banyak, luar biasa nikmat Allah Ta'ala ini. Nah, pertanyaannya untuk yakinkan kita, mana yang kita banyak kita dapat dari Allah Ta'ala ini, yang kita beli apa tidak kita beli? Kenapa? Nggak dibeli ya? Jangan di mulut, masukkan ke hati. Kalau sudah yakin itu banyak kali nggak aku beli ini, dikasih Allah gratis saja ya. Kurang Maha Pengasih Penyayang Allah Ta'ala itu. Kalau itu sudah tahu kita, kenapa kita pegang terus untuk keseluruhan apapun masalah? Gitu jadinya. Kalau nggak cocok, ya diam aja. Berapa banyak yang kita dapat dalam dunia ini dari Allah Ta'ala ini, yang dibeli dengan tak dibeli, yang berdoa atau tak berdoa, sama semua itu. Yang ikhtiar dengan nggak ikhtiar, mana banyakan? Banyak nggak dibeli, nggak pakai duit kok. Tapi sebagian orang, duit itulah seolah Tuhan. Pening kepala kalau nggak ada duit, ya. Itu dalilnya. Maka duit itu menjadi Tuhan ya. Gitu. Kalau nggak ada duit, pening kepala, bisa pitam pun ya kan. Pernah kalian tahu satu keluarga, suami istri sama-sama nggak ada duit semuanya, beras pun tak ada. Macam mana muka orang suami istri itu? Tenang apa, ketawa apa, merungut semua dua-dua ya? Nah, kalau itu duit menguasai kan? Sudah? Nah, masuk iklan. Karena kalau sampai kayak gini banyak kita bantah tuh. Saya lah dulu orangnya yang tukang bantah dengan dia.
nggak cocok. Kalau nggak dibeli mana dapat. Ini aja pun nggak ada kalau nggak dibeli, ya kan? Kan gitu nih, bantam kita kan. Nah, jadi kita guru dulu. Aku dulu macam mana lah, jualan pun jualan sirih. Semuanya orang minum makan sirih, enggak kan? Walaupun kita pergi ke Aceh sana, enggak semua makan sirih itu. Jualan sirih lah, cuman payah nyari kehidupan tuh ya. Jadi gitulah kata. Pulang aku dari Belawan, ke Belawan jual sirih itu. Habislah pula sirih tadi, nanti berhenti aku di papan. Tebayang-bayangku aja kedai nasi. Kedai nasi, nanti makan situ aku. Udah aku bilang sama orang rumah, sama mama kalian, aku mau makan enak lah sekali nih kalau lakunya. Titip apa dari kedai nasi, terbayang kedai nasi tuh. Motor dulu kan Setiabudi, lewat di papan. Ya udah lewat. Ketidur lewat ya kan. Dah, kota bangun kan ada nanti. Barang kan, sudah sampailah ketemu. Nggak jadi dia makan enak, baru makan. Ya, makanlah aku dulu, saya bilang sama istrinya. Tapi abang bilang aku makan di luar. Ya aku nggak masak. Aduh, jadi apa yang ada? Itulah kerak itu ada, rendamlah. Makan kerak berendam sudah ya. Itulah rezeki kita deh. Nah, kalau itu makan itu ada duit, tapi nggak kesyautan makan enak, makan kerak berendam. Enak hidup kayak gitu, enak kan? Dia punya kerja semua. Kalau orang yang tenang dalam kedudukan seperti itu, sabar dia, Allah tahu kok. Jadi gitu ya kan. Datang mama kok nanya lah, macam mana bang? Ini anak-anak nggak ada, biar belajar lah kita biar masak untuk makan malam. Sedikit dengan ceritanya San. Aku orang ada diam aja lah aku, nggak jualan pula aku jual sirih tadi udah. Kalaupun laku berapa lah, cuma nih kan, nggak jualan pula. Udah kau sibuk kali pun malam, maghrib aja pun belum. Sibuk kali makan malam. Dah. Sampai maghrib. Kalau mama aku nggak cakap dia merumur ya ketat itu ya. Dari sebayang asar bilang tak duit belanja nggak juga kan. Orang nggak ada duit aku. Cuma aku bilang katanya. Diam aja lah dia. Sejak itu nggak mau bilang lagi istrinya. Tapi ya, yang kita ambil malam macam mana pun tetap sebayang berjemaah. Tetap sebayang berjemaah. Walaupun ketat sama ketat sebayang berjemaah juga ya. Jadi habis salam sembahyang maghrib, ini terakhir anak muncul lah. Kalau orang dulu kebiasaan gitu tuh, siap maghrib makan gitu kan. Anaknya banyak, terus bukan 2 orang, banyak anaknya. Jadi ku baca lah wirid-wirid tadi nggak pernah ku baca lah kan. Tapi macam udah banyak wirid yang kita baca kan habis juga ujungnya sana kan. Coba. Biasanya baca subhanallah, coba subhanallah, ini enggak? Subhanallah, sampai lama. Alhamdulillah. Sampai habis gitu. Udahlah, doa lah aku kan. Diaminkan mak kau juga, amin. Habis itu udahlah kami salam-salaman juga lah kan. Datanglah orang. Itu kita kadang-kadang kita nunggu waktunya itu enggak sabar. Assalamualaikum. Ya, apa kabar masalah? Ini tapi ya dengan kanan dia pesta. Tak berapa gang itu. Di antara satu talam. Makan lengkap semua kan? Semua lengkap lah itu dah. Nah udah. Nanti aja dia ambil dah pulang. Dah. Tunggulah anak-anak. Berubahlah muka mama kau. Berseri lah dia kan. Nggak usah kau bilang mama. Nggak usah kita makan aja. Ya anak-anak tuh biar aja orang tuh dulu. Kita makan itu. Makanlah kami berdua. Kau ambil sedikit mama kau makanlah. Makanlah. Asal dia kurang kau tambahkan aja. Asal kurang kau tambah dia. Baru belakang ini kalau orang Jawa bilang dilulu nih ya kan. Dilulu. Udah lebar kenyang lagi bang. Ya tadi kan ini kau sibuk kali makan lah kan. Habis aja. Sejak itu tak berani dia bilang itu masalah rezeki tadi. Nggak ngerti kok. Berani lagi lah. Ini buktinya. Nggak sabar kita kadang-kadang. Habis itu jadi orang pemurah kali dan luar biasa pemurahnya pula. Nah di balik itu langsung ya. Jadi pemurah luar biasa. Kok bilang luar biasa? Pokok pisangnya standar masak. Pokok pisang barangan. Masak. Potong. Taruh buka rumah. Silakan siapa yang mau ngambil. Tulisnya gitu. Ya. Pisang barangan standar itu. Taruh buka rumahnya. Silakan siapa yang mau ambil. Dari Allah Ta'ala ngapa gue tahan-tahan kayak gitu. Rupanya kalau kita gitu pun orang nggak berani ngambil ya kan. Kalau pelit orang datang, mana pisang udah ambil? Minta laku sisir ya gitu. Datang orang ke belakang ya kan. Mana ada pisangnya? Baru itu orang nggak mengambil. Nah, udah. Nah, mau sabarlah kita. Ini baru bertahun tadi.
Nah, sejak itu alim galer ya terus. Kuat tauhidnya, nggak peduli lagi dah itu. Dah ibadah pokoknya kita. Nah, itu kesimpulannya. Pokoknya ibadah yang kerjakan. Urusan makan bukan urusan kita. Apalagi kita kaji nanti, kita jumpa deh keterangan di kitab ini. Sampai mati ya udah rezeki udah nggak akan bertukar. Dari atur tuh rezeki kita sampai mati. Kenapa itu kita sibukkan? Apa kita makan besok ya? Tentukan Tuhan. Udah. Nah, udah kan? Jangan pakai tapi ya. Kalau tapi itu bantah udah itu. Ya tapi bantah lah itu dah. Payah dapat ilmu dah kalau udah tapi ya, apalagi ilmu tauhid. Allah sudah menentukan rezeki kita sampai kita mati. Habis rezeki kita matilah itu. Makanya kalau kita mau cepat mati bahkan banyak. Kalau mau lama mati makan sedikit. Banyak makan habis lah gudangnya. Habis kita makan mati itu, gak ada lagi cerita itu. Dapatlah nanti ilmu yang putus, yang yakin. Itu yang gunanya belajar tauhid ini. Kenapa kita mesti gelisah juga? Karena belum yakin jawabannya. Kalau sudah yakin, nggak ada apa-apa. Ya San? Kau kan udah ngerasainnya tuh kan? Nah, ajarkan, sampaikanlah. Jangan makan sendiri aja. Apa ilmu sudah kita dapat, sampaikan semua orang. Dapat pahala. Dulu kepayahan, sekarang enggak. Kepayahan juga, tapi kepayahan membagi sama siapa? Makan banyak kali makanan rumah gitu. Ini kalau dia nggak bilang sama klien, saya bilang banyak kali makanan rumah tuh, tak apa-apa aja ada gitu. Mau orang datanglah ke rumah, udah tinggal datang aja. Ya. Kalau nggak dusta lah dia. Nah gitu ya. Maka kalau begitu diketahuinya lah bahwasanya segala ilmu ini tanda yang menunjukkan keadaan Tuhan yang menjadikan itu amat kuasa. Jelas tanda itu tanda yang menunjukkan keadaan Tuhan yang menjadikan dia itu amat kuasa, lagi amat mengetahui, lagi yang mendirikan 7 petala langit dan bumi, lagi ialah Tuhan yang wajib al-wujud, lagi qadim, lagi baqo. Ialah yang mendirikan segala yang mewujud, ya. Dan lagi amat nyata daripada setiap-tiap suatu. Dan ialah yang menyatakan tiap-tiap suatu. Karena bahwasanya ia menerangkan 7 petala langit dan bumi, dan jikalau tiada turun dan jikalau tiada nurnya yang meliputi, maka tiap-tiap suatu, maka betapalah nyata bagi tiap-tiap suatu. Maka janganlah kita sangka ia terdinding dengan alam ini, karena yang terdinding itu yang terdinding itu mahur, yakni tergagah. Kita ini tergagah, ya terdinding. Contohnya yang terdinding dalam alam ini yang bagaimana? Allah sama kita ini nggak ada yang melindungi dia. Kita yang terdinding dengan anak, istri, dengan pekerjaan, terdinding banyak kita nggak nampak. Kalau sudah dibuka hijab tuh nggak ada, enak kali lah itu. Makanya perlu belajar ilmu tauhid. Terbuka hijab, terbuka dinding tadi, nampak yang nampak kita ketuhanan aja, yang maha kuasa itu, yang maha kaya. Maka tadi saya bilang hukum takdir. Dia maha kuasa, maha kaya. Kalau gitu kuasa dengan ngasih 1 miliar orang. Hukum takdir. Kuasa apa enggak? Kuasa. Nggak ragu-ragu kita itu. Kalau bilang kita nggak kuasa, nggak beriman lah, Pak. Rugi Allah Ta'ala. Tidak. Kenapa perbandara ini nggak pernah habis? Dia buat sesuatu nggak pakai pegawai, nggak pakai bahan. Kita kalau buat bolunya pakai pegawai ya, pegawainya apa? Yang panci, yang sendok, sudut segala macam, pakai bahan. Allah enggak, kun payakun, jadi. Makanya dia paling maha kaya. Mana pernah habis benderaannya? Apa kita khawatirkan? Tinggal bilang aja. Cuma kita jangan protes.
terkadang kita capek berdoa nggak dikabul-kabulkan kata kita. Kena sayangnya itu, bukan kena bencinya. Tadi orang belum habis dah ya, udah dibantah Syekh Hasan tadi. Coba diam dulu. 1 miliar itu orang. Kan saya nanya, buat apa? Kau buat pesantren nih orang. Syekh Hasan saya tanya, saya bagikan, saya balik kan, udah lah. Habis saya cerita habis itu tadi ya kan. Orang dia maha kaya, mana ada ruginya dengan nggak ada apa-apanya. Cuman, nah, kalau kita teruskan cerita tadi, ya, ini udah depan kita lah 1 miliar satu orang nih. Hukum takdirnya, kita langsung pulang, apa kita perlu pengawal, macam mana, udah, apa bawa pulang? Kau bawa pulang langsung, kau pakai kereta ya? 1 miliar ini. Macam mana berani kau bawa pulang? Miliar. Atau kita diam, cuma kita pakai dulu, pakai apa, pakai bus, mobil lah kita ngantar, jangan takut. Duit banyak nih, bawa duit ya kan. Atau sidap sudah ngangsur dulu kan. Kan mau kita kau duit tadi kan. Udah sampai ke rumah, udah sampai rumah. Di rumah di mana kita taruh? Duitnya itu di ruang tamu mana ya? Di kamar, lemari, nggak tidur tuh malam kita. Gara-gara si duit tadi, iya kan? Di mana kita taruh? Jadi kalau orang masuk, nggak boleh nak keluar, ada orang yang ngomong nggak ya? Itu hukum takdir tuh. Karena sayang Allah Ta'ala nggak dikasihnya, nggak bisa tidur gitu satu malam tuh. Kalau bangsa istri yang nggak ikut ngaji, apa tuh bang? Duit itu dia, uang merah semua banyak, 1 miliar tuh deh. Untuk kita lah deh. Duit bang, bangsa deh. Memang nggak dikasih, kita sayang Allah Ta'ala-nya itu. Ya betul Pak Hanafi ya. Kau jangan kau banyak duit ya lah nggak apa-apa. Kalau orang miskin yang duit 1 miliar, apa nggak pingsan? Nah, karena sayang Allah Ta'ala ya. Kalau nggak apa rugi Allah Ta'ala kasihnya aja, kenapa sih? Enggak. Ini nggak aku kasih kenapa? Bikin coba sama kamu. Aku mengetahui yang mana yang beriman, mana yang tidak. Untuk menguatkan kita, rezeki kau sudah kutentukan sampai mati. Nah, apa lagi? Kau cuma ibadah aja kerja kau ke Allah Ta'ala. Sibuk juga awak. Udah ada jaminan ya padahal. Atau kan sesimpel udah di sana, enak kalian. Siap ngaji apa, sembahyang subuh, ngaji, baca Quran, sembahyang duha. Kita ada rezeki udah ada kok. Apa sibuk kali? Ini mesti kerja nih, mesti macam-macam lah ya. Sampai saya dulu kerja ke Berandan, sampai kata guru gini, so nggak kuasa kalau ngasih rezeki kau sini, mesti ke Berandan ya akhirnya. Malu kali ya, malu kali ya. Padahal salahnya ya kan, lagi pergi ngaji pun nggak kuasa kalau ngasih rezeki sini ya kan. Ngerti kan? Sampai kayak gitu dah bikinnya dulu. Maka paham saya dulu, guru saya itu benci kan sama saya nggak suka gitu lah. Setelah dia meninggal, baru saya paham sayang kali dia. Yang lain kok dibiarin aja kan. Mau ke Malaysia, mau ke Arab, lantak lah situ. Biarin. Aku Berandan aja kan. Nggak kuasa kalau ngasih rezeki sini ya. Gitu. Berandan kan dekat kali sih. Berapa jam coba naik mobil? 2 jam sampai. Karena ada kewajiban kau di rumah ya. Amanah itu anak jaga amanah. Wajib itu lebih bagus lagi. Allah tahu kau nggak punya duit. Allah tahu anak kau nggak punya susu. Semuanya Allah tahu. Dan Dia maha kaya, maha kuasa. Aduh, kalau kita pegang kuat-kuat ini memang nggak ada ragunya. Ya saya cerita lagi lah. Ada seorang laki-laki duda, anaknya 6 orang. Duda dia, kecil-kecil. Yang paling besar masih SD belum tamat. Kan kecil-kecil kan cuma itu kan. Jadi bulan puasa Ramadan, udah seminggu nggak beli raya, duit baju raya, nggak, belum ada duit. Sabar aja, puasa klaim lebih bagus ya, taat semuanya untuk puasa. Minggu kedua nanya lagi, udah minggu ketiga nanya nggak mau nanya lagi, udah diam aja orang tuh. Ibadah aja, Allah tahu kok, kuat orang tuh, megangnya anak-anaknya pun, udah diam. Hari berjalan 1 hari, 2 hari, malam raya, cuman lagi udah itu kan, malam raya baru datang rezeki itu. Memang pas-pasan aja lah ngasihnya, datanglah paket dari Jakarta. Atau kota besar, pakai orang itu semua. 10 foto 1 orang tahu gitu, banyak lah.
Sampai jual itu orangtuanya. Banyak ahli. Kuasa Allah Ta'ala itu. Teringat saudara yang kaya di Jakarta, coba lah abangku tuh. Anak-anak yang mau raya tuh udah beli baju rata enggak. Kerjanya kerja serabutan lah itu ya. Allah Ta'ala gerakkan semuanya itu. Jadi kalau kita bagus-bagus sama Allah Ta'ala gerakkan semuanya ini. Kalau kita minta juga tetap sama manusia pun minta sama Allah Ta'ala, sama aja kan. Paham gak sih? Anak kau tuh Sima itu, kau gendong, dalam gendongan kau lah dia. Katanya bilang sama maknya, mak sini mak biar ku gendong mak, sama aku mak biar ku gendong, mak aku sejalan biar ku gendong kan. Apalah kata si istri kau bilangnya, sini mak biar ku gendong kan. Setidak-tidaknya nanti istri kau aja mesti digendong ayah kau, menggendong orang pula, gitu ya. Nah begitulah manusia sama aja kok. Makanya nggak aku piara umat kau, kata Allah sama Musa. Orang kau serahkan sama Harun sama kau apa bedanya? Nabi Muhammad serahkan sama aku tuh. Umati. Maka aku jaga sampai sekarang. Maka ngajilah kita berkat doa Nabi Muhammad lah ini. Mau nggak berselawat juga? Dia lah bikin nangis Rasulullah malam ini ya. Paling sedih kali kok ceritanya dulu kalau ulama yang menerangkannya. Malam ini lah malam yang paling maksiat paling luar biasa di dunia ini. Tadi kami kemari nampak sih saya, ya pikir kerumunan apa? Kerumunan orang beli itulah mercon itu, bunga api. Bukan 4 orang 5 orang ya, kalau itu bukan kerumunan. Ramainya beli, buang-buang duit ya. Orang miskin itu bukan orang kaya itu, kere. Kita beli mercon yang 100.000 ya. Cuman lah, jadi betul kata Nabi itu ya, umat Islam itu nggak pernah kalah sama musuh-musuhnya, kecuali Islam itu sendiri lah yang buat. Ini kita sendiri yang buat. Ketawa orang-orang kafir tuh. Orang tuh diam di rumahnya, orang tuh. Awak yang heboh kali. Nah gitu ya. Berkat Rasulullah lah terpelihara kita sampai sekarang ya. Maka janganlah kita sangka ia tertinding dengan alam ini, karena yang tertinding itu makur yang tergagah. Kalau tertinding itu tergagah lah namanya. Dia nggak tertinding. Dia Allah Maha melihat tuh nggak terhalang dengan gelap, tak terhalang dengan jauh. Semuanya dia nggak ada terhalang itu, jauh pun macam mana jauhnya pun nggak ada jauh. Nggak ada jauh sama Allah Ta'ala. Wal kaharu fauqa ibadah, arti ialah yang mengerasi atas segala hambanya. Maka betapa ia tersembunyi, padahal ia terlebih zahir daripada tiap-tiap suatu. Dan hanya sungguhnya terdinding makhluk itu daripadanya, sebab sangatlah nyatanya, dan sangat nyata itu terdindingnya, dan sangat cemerlang cahayanya. Maka ialah yang terlebih zahir daripada yang mengenal dalil atasnya, lagi terlebih besar daripada bahwa menyampaikan akan dia dengan suatu yang lain daripadanya kepadanya ya. Maka ialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan ialah dengan tiap-tiap satu itu amat mengetahui, dan ialah dengan tiap-tiap satu itu amat meliputi, dan ialah yang terlebih hampir daripada urat leher kita, urat lehernya lebih hampir lagi. Dan hanya saja sungguhnya yang menindingkan dia itu waham, yang bangsa ahyar, yang adamiyah, yang bahasa hilang ya pada hati kita. Maka ialah yang menindingkan daripada melihat akan nyata wujudnya. Dan sebab bersusunlah ain asar, sebab bersusunlah segala macam yang menindingkan ini ya, menindingkan kita itu ya, dunia kita ini macam-macam berterdindinglah Tuhan. Seolah awalnya bisa berusaha, seolah awalnya yang bisa kaya, awalnya ibadah, enggak. Maka sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat kurnia Allah Ta'ala.
yang termata pada mata hatinya. Dan jika hilanglah akhyar yang menghalangi kita itu dan asar daripada mata hatinya, dengan dicarikanlah hijab, cabut hijab tadi yang bangsa Wahamiyah, yang Adamiyah itu, niscaya terbukalah pintu hakikat dan paham akan segala keadaan. Ialah yang mewujud lagi yang amat nyata, dan niscaya keluarlah cahaya matahari ma'rifah dan ilmu, dan melihatlah ia akan ain mewujud yang terlebih daripada mengambil dalil atasnya. Itu lebih mudah mengambil dalilnya ya. Dan nyatalah ia yang menyatakan tiap-tiap suatu. Udah, cerita lagi. Karena kadang kalau kayak gini kalau nggak dengan cerita nggak duduk aja ya. Saya sampai pergi ke Kisaran. Saya baca koran di Waspada. Rumah ruko kebakar. Bakar rumah ruko di Kisaran. Jadi ada ruko di tengah, api lompat, nggak terbakar. Kok bisa gitu? Karena yang punya rumah ajan ya. Kalau kebakaran kita ajan ya. Jadi api itu lompat ke ruko sebelah sini. Kan nggak terbakar ya kan? Yang satu nggak ajan, nggak terbakar habis. Mau ditolongnya orang mulai nggak usah kata. Yang satu pula. Saya ngaling satu ini. Yang tadi kan ajan ya, supaya terhindar dari kebakaran. Nah lompat api tadi ke ruko sebelahnya. Yang satu ini mau ditolong orang apanya? Harta dia. Gak usah biar aja gitu. Kuat kali tauhidnya. Kalau dia bakar pasti dia ganti gitu. Macam bodoh kali gitu kan. Tapi dia kuat kali tauhidnya. Yakin kali dia. Penasaran saya pergi saya ke Kisaran. Bukan ada pemilik, ada. Saya cari mana ada. Ada alam aja lain. Tengok. Oh ini rumah kebakar. Oh ini dia rumahnya yang nggak kebakar di tengah. Saya tengok. Tapi saya pengen yang satu tadi itu. Di situ ada bukan pondok pesantren, tarekat Naksabandi. Pergi saya ke situ. Sampai bertemu sama orang itu enak ya kan. Bilang, oh dari mana? Dari Medan. Oh, saya cerita. Saya gini Pak. Saya penasaran karena Kisaran, bukan mau apa nengok berita yang kebakaran itu. Saya udah nengok tadi. Cuma saya penasaran, orang yang barang-barang mau dibawa kok nggak mau dikeluarkan? Kok udah begitu ya kuat ya tauhid? Nah, iya. Itu dia rumah lagi dibangun. Tanah saya itu. Saya bilang sama dia, udah bagus situ kok. Tuh kau boleh buat rumah situ. Rame orang kampung tuh buat rumah dia, cantik rumahnya. Nggak pakai duit. Dia kuatnya apa? Siapa yang bakar dia ganti kok. Tapi biar aja. Diganti dengan luas lagi. Sudahnya dia punya rumah bagus, bertanah dia kan. Kasihan aku nanya udah buat dari situ. Nah sampai kayak gitu ya. Jadi tahunnya itu nur yakin tadi itu. Ngerti kali. Sekarang kita nih masalah nggak yakin, nggak duduk ini bikin payah kita ini berjalan, payah kali. Makanya banyak orang mencampuri urusan yang bukan urusannya. Itulah binasa manusia itu. Mencampuri urusan yang bukan urusannya. Makanya orang dulu anaknya banyak kan, nggak ada yang sikit kan. Kau berapa orang saudara? 7. Tukar rasa 5 kau benar. Sekarang 7 pula kau. Yang berapa betulnya? 7 saudara. Lusuh kali kau. Betul 7 tuh. Udah dihitung dari 1 nilai. Nggak ada sikit. Orang sekarang anak 2, oh enggak lah kata. Mau diatur Tuhan. Orang dulu mana banyak kali. Saya dulu saya pikir keluarga banyak kali keluarga 14 orang. Saya yang paling kecil jalan. Kami saudara 14 orang. 14. Satu mak atau ayah. Nah, mati tinggal 2 orang sekarang. Kakak saya sama kakak saya. Mati semua. Tapi jiran saya lebih parah, 22. Macam ketemu macam anak marmut anaknya. Sekarang mana orang? 2, 4 ya dah kita. Makanya saya kayak sama istri saya pun saya bilang, sanggup sampai anak 12, sanggup baru jadi. Kok enggak mau? Abang mau nikah tapi 12 saya paling sedikit. Iya kan? Makanya jadi. Tanya tuh orang masih hidup. Tapi enggak kata-kata 10 aja udah. 10 pun diambil 4. Namanya kok sanggup, ya udah 6 lah. Alhamdulillah udah lah perkawinan semua 6 selesai kan. Tinggal kami berdua balik. Tapi pun membuatnya nggak bisa lagi saya udah. Nah, udah diatur Allah Ta'ala semuanya. Anak sekarang mana mau? Sudah ya, spesial kita dulu ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma razuqna ilma wa razuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.